Misil Girls optimis bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Misil Girls percaya diri dengan komposisi tim di timnas Indonesia. Saat ini skuad Garuda sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga perdana mereka sukses membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Selanjutnya duel sengit akan terjadi saat mereka melawan Australia pada 10 September mendatang. Bagi Miss, laga tersebut belum akan menjadi debutnya karena proses pemindahan kewarganegaraannya masih berlangsung. Berkasnya akan diselesaikan bersama dengan Eleanor Reinders. Miss Hilgers menjelaskan dia sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia. Pada saatnya nanti dia ingin memberikan kontribusi terbaik untuk tim. Dia juga berharap pasukan Sinteyong bisa bertarung habis-habisan di babak kualifikasi Piala Dunia. Aku berpikir atau berharap aku bisa meningkatkan level permainanku dan bisa berkontribusi banyak pada hasil yang ingin kami capai. Ada kualifikasi Piala Dunia yang akan datang. Dengan tim saat ini, kupikir kami punya peluang bagus untuk lolos ke Piala Dunia. Itu adalah tujuan kami dan itu yang ingin saya upayakan. Kata Miss Hilgers dilansir dari kanal YouTube FC20. Aku tak tahu bagaimana mereka bermain di sana. Tetapi para pemain Belanda sudah punya dasar yang bagus dalam hal komunikasi dan gaya bermain. Di Belanda sudah pasti kami punya tingkat dasar tertentu dan sependapat dalam hal permainan. Harapanku positif terhadap timnas Indonesia. Lanjutnya. Saat akun sepak bola Malaysia iri melihat perkembangan timnas Indonesia. Timnas Indonesia menunjukkan progres yang positif usai bermain imbang 1-1 lawan Arab Saudi, Jumat, 6/9, lalu. Perkembangan skuad Garuda bahkan membuat akun-akun sepak bola Malaysia iri seperti OneFootball EM. OneFootball EM merupakan akun X yang fokus pada pemberitaan sepak bola Malaysia. Mereka menilai Indonesia bakal makin kuat ke depannya, terutama usai memastikan Miss Hilgers dan Eleanor Reinders akan dinaturalisasi. Sudah here we go. Pelik bagaimana proses dokumentasi Wan Kuzain dan Richard Chin sangat lama. Yang ini sebentar saja, tulis OneFootball LM membahas betapa cepatnya proses naturalisasi Eleanor Reinders dan Miss Hilgers. Definisi manajemen yang orangnya gagal urus klub domestik lalu naik jabatan di Harimau Malaya. Ketusnya lagi merasa kecewa dengan bobroknya manajemen Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Pada unggahan-unggahan sebelumnya, OneFootball LM juga tak malu mengakui kehebatan timnas Indonesia dan mengkritik Federasi Sepak Bola Malaysia. Ia menilai merah putih tim yang sekarang levelnya berbeda. Betul kan admin? Indonesia bisa fight dan nyaris kalah tipis hasil sepakan penalti yang tidak masuk. Level lain, apa jadi dengan bola sepak Indonesia sekarang? Kepimpinan Erick Thohir yang terlalu agresif untuk pengambilan pemain berkualiti. FAM pula mengharapkan pemain kacukan yang sertai JDT, itu perbezaannya. Jadi di sini level FAM dan PSSI adalah ibarat manajemen Sarawak United dan JDT. Hilgers dan Eleanor tiba di Indonesia pada beberapa waktu lalu. Keduanya mengurus proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Jalan panjang oleh Romeni perkuat timnas Indonesia. PSSI sebut sulit bikin oleh Romeni perkuat timnas Indonesia. Hal ini diungkap anggota Exco PSSI yakni Arya Sinulinga. Dalam podcast di channel YouTube-nya, Exco PSSI itu berbincang dengan Yusa Nugraha membahas proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan yang kini dikaitkan dengan timnas Indonesia. Salah satunya ada nama Ole Romeni. Yusa pun turut menanyakan proses naturalisasi Ole Romeni karena memang ramai diperbincangkan supporter timnas Indonesia. Tetapi Arya pun mengatakan bahwa kans Ole Romeni untuk dinaturalisasi saat ini agak berat. Arya tak menjelaskan secara gamblang apa penyebab beratnya Ole Romeni untuk dinaturalisasi menjadi WNI guna memperkuat timnas Indonesia. Hanya saja Arya merasa kans itu akan tetap ada karena segala hal bisa saja berubah seiring berjalannya waktu. Ole Romeni ya agak berat.
Ucap Arya Sinulinga dilansir dari channel YouTube Arya Sinulinga. Oleh berat karena ada hal-hal prinsip yang agak susah, ada hal yang kita lakukan. Sudah usaha juga sebenarnya. Pak Ketua Umum juga langkah-langkahnya sangat baik dan profesional. Jadi beliau sudah atur dengan baik, tapi ternyata nggak ketemu. Kayaknya agak susah. Mudah-mudahan namanya juga waktu. Kita dulu juga Justin Hubner agak berat, tapi terakhir bisa lagi kan? Ucap Arya. Oleh saat ini enggak, tapi untuk ke depan kita nggak tahu. Siapa tahu Pak Erik sangat ikutan dalam proses-proses itu dan memberikan hal-hal soal bagaimana prospeknya. Dan kemajuan para pemain kita sangat dipikirin. Sambungnya. Satu striker sembuh dari cedera, Timnas makin kuat. Kabar baik datang ke skuad Timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, Selasa 10 September 2024. Pasalnya, salah satu striker Timnas Indonesia sudah pulih dari cedera. Sosok tersebut adalah Dimas Drajat. Dimas Drajat sebelumnya mengalami cedera jelang Timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, Kamis 5 September 2024. Cedera yang menimpa striker Persib Bandung itu membuatnya harus dicoret pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Selain Dimas Drajat, Shin Tae-yong juga mencoret Adi Satrio dan Justin Hubner. Ketiga pemain itu tidak bisa bermain karena kuota pendaftaran pemain yang boleh membawa 23 nama saja. Sedangkan Shin Tae-yong membawa 26 pemain ke Arab Saudi. Untung saja Timnas Indonesia sukses mendapatkan poin dari kandang Arab Saudi. Tim Merah Putih bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi. Setelah pulang dari Arab Saudi, cedera Dimas Drajat sudah sembuh. Tidak diketahui cedera apa yang menimpa mantan pemain Persikabo tahun 1973 itu. Kondisi Dimas Drajat aman, kata asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Nasihat Erick Thohir untuk Alkan Bagot. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta bek tengah Alkan Bagot membuka diri agar dirinya bisa dipanggil kembali ke Timnas Indonesia. Tentu Alkan mesti membuka diri. Dia pemain berpotensi, namun tim nasional Indonesia adalah soal tim bukan individu.